Ya, halo semua. Ya, sebelum kami memulai presentasi dari kelompok 11, izinkan kami untuk mengajak rekan-rekan semua dan juga ibu dosen untuk memulai ice breaking. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ikuti ice breakingnya ya. Enjoy! Marilah kita melakukan senam tertawa bersama-sama. Ketawa yuk, yes! Ketawa yuk, yes! Tertawa, bisa! Tertawa, bisa! Ha ha ha, ho ho ho, hi hi hi. Ha ha ha, ho ho ho, hi hi hi. Ha ha Ya, itu ya sedikit cuplikan ice breaking dari kami. Semoga rekan-rekan dan ibu dosen menikmatinya. Baik, kami mulai presentasi dari kami. Selamat menonton. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan review artikel dan ide riset. Berikut ini nama-nama dari kelompok 11. Yang pertama ada Alfia Olivia dengan NIM 2018 310428. Yang kedua ada Rahmadani Desi Wulandari dengan NIM 2018 310431. Dan yang ketiga ada Dona Ambarsari dengan NIM 2018 310441. Baik, di sini saya Alfia Olivia dengan NIM 2018 310428 akan mempresentasikan review artikel yang berjudul The Effects of Government Bonds on Liquidity Risk and Profitability in Cape Verde. Yang pertama, untuk review artikel di sini yaitu motivasi. Cape Verde merupakan negara kepulauan kecil dengan sumber daya alam yang buruk dan ekonomi yang sangat bergantung pada sektor pariwisata. Dalam rangka membangun negaranya, pemerintah telah menghasilkan defisit publik yang besar dan mengakibatkan akumulasi utang publik yang sangat besar. Terkait pada utang publik internal, hal tersebut dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan kas pemerintah dan mensubsidi operasi pada beberapa perusahaan publik dengan kerugian yang cukup besar. Cape Verde telah menghadapi tantangan potensial dikarenakan peningkatan utang publik yang menyebabkan negara ke situasi default. Pada tingkat domestik telah terjadi peningkatan utang yang disebabkan oleh penerbitan obligasi pemerintah. Selain itu juga pada tingginya eksposur bank-bank di Cape Verde terhadap utang publik yang memberikan isyarat terhadap beberapa resiko. Karena negara tersebut telah memiliki sistem perbankan nasional yang memberi makan pemerintah pusat defisit. Jika pemerintah tidak secara efisien dalam pilihan politik ekonomi dan fiskal, hal tersebut dapat menyebabkan sektor perbankan yang tidak efisien dan menantang seluruh sistem perbankan. Sistem keuangan yang baik harus dibentuk dari situasi yang kuat dan dilengkapi dengan likuiditas, kapitalisasi, dan profitabilitas. Sehingga hal tersebut dapat mengingatkan pada tingkat utang publik dan eksposur bank komersial terhadap utang domestik. Pada kondisi tersebut merupakan hal terpenting dalam menganalisis hubungan antara utang publik dan kinerja sistem perbankan, khususnya efek yang dihasilkan oleh saham obligasi publik pada resiko likuiditas dan profitabilitas sektor perbankan. Tingkat daya saing yang lebih tinggi dan likuiditas sektor perbankan dapat memberikan dampak kondisi yang baik terhadap sekuritas publik pasar. Namun, karena sekuritas memiliki hasil yang rendah, maka peningkatan stok obligasi pemerintah sebagai faktor khusus bagi bank yang diperkirakan akan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas aset bank di Cape Verde. Dan berikutnya adalah teori yang digunakan. Untuk teori yang digunakan pada review artikel di sini, kami mengambil 3 teori. Yang pertama ada teori harapan,
yang kedua obligasi pemerintah, dan yang ketiga yaitu likuiditas dan profitabilitas. Yang pertama yaitu teori harapan. Untuk teori harapan di sini merupakan teori yang menekankan pada harapan dan persepsi nyata dan aktual. Teori harapan sangat fokus terhadap kondisi psikologis pada tujuan akhir untuk mencapai kesenangan maksimal dan menghindari kesulitan. Nah, dalam artikel ini, strategi bank untuk memegang obligasi pemerintah yang lebih konvensional sebagai aset yang aman dan alternatif bebas resiko untuk menerapkan surplus likuiditas domestik merupakan cara yang layak untuk mendapatkan profitabilitas jangka panjang. Untuk selanjutnya yaitu obligasi pemerintah. Nah, di sini dengan adanya obligasi pemerintah, maka terdapat utang-utang negara yang tinggi dan terus bertambah memiliki dampak pengaruh terhadap kehidupan ekonomi secara nyata. Utang yang tinggi di berbagai negara telah dihubungkan dengan meningkatnya kasus kredit macet, restrukturisasi publik, dan hutang swasta. Pinjaman yang diberikan kepada pemerintah merupakan bentuk keuangan represi. Hal tersebut merupakan situasi yang terjadi ketika pemerintah membatasi aliran keuangan bebas pasar dan dapat menyebabkan efek crowding out. Untuk teori yang ketiga yaitu likuiditas dan profitabilitas. Nah, likuiditas dan profitabilitas ini merupakan indikator yang paling umum digunakan dalam menilai keuangan kinerja dan efisiensi dalam pengelolaan bank. Likuiditas merupakan kemampuan bank dalam membiayai peningkatan aset dan memenuhi kewajiban tanpa menimbulkan kerugian tak terduga. Bank yang memiliki tingkat likuiditas yang memadai dapat menjamin pemenuhan komitmen keuangan dan kewajiban terhadap deposan, sehingga hal tersebut dapat memastikan kepercayaan publik yang lebih besar. Menentukan tingkat likuiditas secara optimal merupakan hal terpenting bagi manajemen bank, karena kelebihan likuiditas dapat menyebabkan profitabilitas bank menurun, sedangkan kekurangan likuiditas akan menyulitkan pemenuhan kewajiban. Profitabilitas merupakan kemampuan bank dalam membuat keuntungan dari bisnis dengan menginvestasikan aset. Hal tersebut merupakan indikator yang dapat mengukur efisiensi manajemen dan posisi kompetitif bank di pasar dari sudut pandang aset dan ekuitas. Berikutnya di sini yaitu tujuan penelitian. Nah, pada review artikel di sini memiliki tujuan, yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh obligasi pemerintah terhadap risiko likuiditas dan profitabilitas bank di Cape Verde. Dan terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Rahmadani Desi Wulandari dengan NIM 2018 IKA 10431. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, selanjutnya ini adalah rancangan penelitian. Jadi rancangan penelitian ini terdiri dari variabel yang digunakan, sampel penelitian, dan juga teknik analisis data. Lalu selanjutnya ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang variabel yang digunakan dalam artikel yang kami review. Jadi artikel yang kami review ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel dependent dan variabel independent. Dan untuk variabel dependentnya sendiri ini terdiri dari resiko likuiditas dan profitabilitas bank. Lalu untuk variabel independentnya sendiri itu mempertimbangkan dua kelompok. Jadi ada dua kelompok, yaitu faktor khusus bank yang terdiri dari ukuran bank, rasio solvabilitas, kredit untuk pelanggan, obligasi pemerintah, efisiensi operasional, dan krisis keuangan. Lalu untuk yang kedua ini adalah faktor ekonomi makro yang terdiri dari suku bunga real, lalu inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Oke, selanjutnya ini adalah sampel penelitian dan teknik analisis data. Jadi untuk sampel penelitian dari artikel yang kami review ini adalah semua bank komersial yang beroperasi di Cape Verde pada akhir 2017 berdasarkan pengamatan tahunan selama 18 tahun mulai tahun 2000 hingga tahun 2017.
Lalu untuk teknik analisis datanya sendiri ini, artikel yang kami review ini menggunakan metode berbasis regresi yang diperkirakan untuk data panel menggunakan metode OLS dengan pendekatan model lag untuk mengestimasi variabel independen dan juga model efek tetap yang digunakan di semua regresi untuk mengontrol heterogenitas bank. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dona Marisari dengan NIM 2018-310441 akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dari artikel tersebut. Jadi hasil yang diperoleh itu menunjukkan bahwa obligasi pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan dalam risiko likuiditas dan juga kas dan simpanan di bank sentral. Ketika variabel obligasi termasuk dalam keuangan konsolidasi mobilization securities, model ini dapat menjelaskan dengan lebih baik pada efek obligasi pemerintah terhadap pengambilan aset. Nah, dengan demikian, hasil empiris menunjukkan bahwa jika obligasi publik dengan penyertaan konsolidasi sekuritas mobilisasi keuangan sebagai presentasi aset yang terjadi adalah peningkatan 1 poin presentasi obligasi pemerintah, maka akan terjadi penurunan sebesar 0,06653 poin persentase di jangka pendek dan 0,015 poin persentase dalam jangka panjang pengambilan aset. Sedangkan tanpa penyertaan konsolidasi sekuritas mobilisasi keuangan, peningkatan 1 poin persentase obligasi pemerintah, maka akan terjadi peningkatan sebesar 0,038 poin persentase pengembalian aset dalam jangka panjang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keterbatasan. Keterbatasan ini dapat dilihat pada bagian akhir dalam artikel tersebut. Dijelaskan bahwa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu sampel yang digunakan hanya berfokus pada satu negara, sehingga hasil dalam penelitian ini tidak dapat digeneralisir. Lalu peluang riset yang akan datang yaitu penelitian selanjutnya dapat menggabungkan data dari bank-bank di negara serupa atau negara berkembang lain selain Cape Verde dan membandingkan karakteristik sektor perbankan serta hasil yang diperoleh di model yang diperkirakan. Baik, selanjutnya ide riset kami akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alfie Olivia dengan NIM 2018-310428. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan terkait ide riset. Untuk ide riset di sini kami mengambil judul yaitu pengaruh capital adequacy ratio, non-performing financing, net interest margin, dan jumlah nasabah terhadap likuiditas bank konvensional. Selanjutnya di sini ada motivasi penelitian. Bank merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara yang memiliki fungsi dalam menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian disalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dengan tujuan membantu mensejahterakan kehidupan masyarakat. Pengaruh sektor perbankan dalam perekonomian suatu negara sangatlah besar. Kegagalan suatu perbankan dapat menyebabkan akibat secara sistematik terhadap perekonomian suatu negara. Salah satu jenis bank diantaranya yaitu bank konvensional. Nah, bank konvensional di sini yaitu bank yang merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional. Industri perbankan merupakan industri yang memiliki risiko tinggi. Karena hal tersebut melibatkan pengelolaan uang masyarakat yang sifatnya sewaktu-waktu dapat ditarik kembali untuk diputar dalam bentuk berbagai investasi. Salah satu resiko bank yaitu resiko likuiditas yang disebabkan karena buruknya tingkat likuiditas bank. Resiko likuiditas merupakan resiko yang timbul karena bank tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek pada masyarakat saat dibutuhkan yang disebabkan karena bank kekurangan likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan bank dalam memenuhi kemungkinan ditariknya deposito atau simpanan oleh deposan atau penitip dana ataupun memenuhi kebutuhan masyarakat yang berupa kredit.
Suatu bank dapat dikatakan liquid jika bank yang bersangkutan dapat membayar semua hutangnya, terutama simpanan giro, tabungan, dan deposito pada saat ditagih oleh para nasabah penyimpan dana, serta dapat memenuhi semua permohonan kredit dari calon debitur yang layak untuk dibiayai. Nah, berikutnya di sini menurut sumber yang kami ambil yaitu dari web www.liputan6.com. Di sini telah menyatakan bahwa likuiditas perbankan pada saat ini telah menunjukkan kondisi yang relatif naik. Hingga pada tanggal 15 Juni 2021, Bank Sentral telah menambah likuiditas di perbankan sebesar 94,3 triliun rupiah pada tahun 2021. Pada September 2020, pertumbuhan kredit tercatat 0,12% atau sekitar 5.531 triliun rupiah. Namun terdapat salah satu indikator rasio kecukupan modal atau bisa disebut sebagai capital adequacy ratio mencapai 22,54% pada Juni tahun 2020 dan lebih tinggi dibandingkan pada bulan Mei 2020 yaitu dapat mencapai 22,26%. Otoritas OJK telah mencatat CAR atau Capital Adequacy Ratio bank konvensional per Juli 2020 yaitu meningkat sebesar 22,59% dibandingkan bulan Juli. Untuk sumber kedua di sini kami mengambil sumber dari web CNN Indonesia yang telah menyatakan bahwa resiko perbankan dalam peningkatan NPF telah menjadi salah satu yang dapat menentukan kemampuan bertahan dan bangkitnya sebuah dunia perbankan. Pada Mei tahun 2020, ketika terjadi kasus COVID-19, maka NPF bank konvensional dapat meningkat sebesar 5,54%. Sedangkan pertumbuhan kredit hanya sebesar 3,4% dan pembiayaan yang tinggi sekitar 10,14%. Untuk sumber yang ketiga kita mengambil dari webbusiness.com. Untuk web di sini telah menyatakan bahwa untuk terkait pada net interest margin atau NIM, yaitu beban bunga sektor perbankan cenderung meningkat dalam 3 tahun terakhir ini. Terutama pada akhir 2019, beban bunga meningkat 20% yang diakibatkan oleh peningkatan beban bunga pihak ketiga. Dari beban bunga yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga, beban bunga simpanan berjangka berkontribusi sekitar 75 hingga 77% dari total keseluruhan. Sehingga pada saat ini beban bunga masih terus meningkat. Untuk sumber yang terakhir kita ambil dari theconversation.com yang menyatakan bahwa kondisi saat ini ketika terjadi pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap kepanikan masyarakat dalam pandemi COVID-19 sehingga sebagian besar nasabah telah secara besar-besaran menarik dananya dari bank dalam skala yang sangat besar. Pada kondisi seperti itu, dapat memberi permasalahan di sektor perbankan, karena perbankan merupakan lembaga intermediasi dan perantara yang mendukung dana investasi bagi dunia usaha. Nah, untuk faktor-faktor yang dapat menentukan resiko likuiditas bank di sini yaitu ada Capital Adequacy Ratio atau bisa disingkat sebagai CAR, dan yang kedua ada Non-Performing Financing atau NPF, dan yang ketiga ada Net Interest Margin, dan yang selanjutnya ada jumlah nasabah. Berikutnya di sini ada teori yang digunakan. Untuk teori ide riset di sini kami menggunakan teori sinyal. Nah, untuk teori sinyal ini dapat disebut sebagai informasi yang dikeluarkan oleh pihak bank yang merupakan komponen penting bagi para nasabah dalam menggunakan jasa bank. Teori sinyal dapat membantu pihak bank dan nasabah dalam memberikan informasi yang dapat menghasilkan likuiditas atau integritas informasi laporan keuangan dan kinerja pada bank.
informasi yang telah dikeluarkan oleh pihak bank merupakan sesuatu yang sangat penting bagi nasabah terhadap keputusan dalam melakukan transaksi atau berinvestasi kepada pihak lain. Karena pada informasi tersebut terdapat isi mengenai penyajian keterangan, catatan atau gambaran, histori masa lalu dari bank saat ini dan masa yang akan datang untuk keberlangsungan hidup dan pengaruh bank tersebut. Berikutnya yaitu tujuan dari penelitian. Tujuan yang kami ambil dari ide riset di sini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh capital adequacy ratio terhadap likuiditas. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh non-performing financing terhadap likuiditas. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh net interest margin terhadap likuiditas. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh jumlah nasabah terhadap likuiditas. Sekian presentasi dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rahmadani Desi Wulandari dengan NIM 2018 kelas 10431. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Dan selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Dan untuk kerangka pemikiran dari ide riset kelompok kami ini yaitu variabel independen yang ditandai dengan huruf X, di mana X1 ini merupakan capital adequacy ratio, lalu X2 ini adalah non-performing financing, lalu yang X3 ini adalah net interest margin, dan X4 adalah jumlah nasabah. Lalu untuk variabel dependennya sendiri itu kami tandai dengan huruf Y, yaitu likuiditas. Lalu selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Nah, untuk hipotesis penelitian dari ide riset kelompok kami ini, yang pertama adalah capital adequacy ratio berpengaruh terhadap likuiditas, di mana capital adequacy ratio ini merupakan modal minimum yang perlu dimiliki bank dalam menjalankan kegiatan operasional perbankan, sehingga apabila jumlah capital adequacy ratio yang dimiliki suatu bank besar, maka semakin besar kemampuan bank untuk mengatasi risiko yang timbul dari pembiayaan yang berasal dari aktiva, dan kemampuan bank dalam mengatasi risiko tersebut akan menyebabkan kemampuan bank likuiditas dengan baik. Lalu, hipotesis yang kedua adalah non-performing financing berpengaruh terhadap likuiditas. Nah, untuk peningkatan non-performing financing yang kecil menandakan bahwa peningkatan pembiayaan yang terjadi dapat diatasi oleh bank, sehingga bank ini memiliki kemampuan untuk mengatasi risiko pembiayaan bermasalah yang muncul sebagai akibat dari adanya kegiatan operasional dalam bentuk pembiayaan itu sendiri. Oleh karena itu, apabila peningkatan non-performing financing kecil, maka bank kurang mampu menjaga likuiditasnya. Lalu untuk hipotesis yang ketiga adalah net interest margin berpengaruh terhadap likuiditas. Jadi net interest margin ini memiliki pengaruh terhadap fungsi bank sebagai media intermediasi, karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap pendapatan bunga yang akan didapatkan oleh bank. Dan apabila semakin baik net interest margin pada suatu bank, maka bank tersebut efektif dalam menempatkan aktiva produktif dalam bentuk kredit, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi peningkatan likuiditas. Lalu untuk hipotesis yang keempat adalah jumlah nasabah berpengaruh terhadap likuiditas. Nah, apabila tingkat kepercayaan masyarakat sebuah bank tinggi, maka semakin tinggi kemungkinan suatu bank menghimpun dana dari masyarakat dengan efisiensi dan sesuai rencana penggunaan dana. Dan juga disimpulkan bahwa jumlah nasabah yang meningkat dikarenakan bank tersebut liquid. Dan dengan demikian, bank yang liquid akan mendapatkan kepercayaan tinggi oleh nasabah karena dapat memenuhi kewajiban kepada para deposan, debito, dan kewajiban lainnya. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah rancangan penelitian dari ide riset kelompok kami. Yang pertama adalah berdasarkan paradigma penelitian. Dan berdasarkan paradigma penelitian ini, dan ide riset kelompok kami ini menggunakan penelitian kuantitatif. Dan menurut Sugiono tahun 2015, penelitian kuantitatif ini merupakan metode penelitian yang sesuai dengan filsafat positivisme dan dipakai untuk meneliti suatu populasi atau sampel tertentu
Analisis data yang bersifat statistik, teknik pengambilan sampelnya dilakukan secara random dan pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian yang memiliki tujuan dalam menguji hipotesis yang sudah ditentukan. Lalu untuk yang kedua itu berdasarkan metode analisisnya. Nah, untuk berdasarkan metode analisisnya, ide riset kelompok kami ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Dan menurut Sudiono tahun 2016, analisis regresi linier berganda ini merupakan regresi yang mempunyai satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Lalu untuk yang ketiga adalah berdasarkan sumber datanya. Dan pada ide riset kelompok kami ini menggunakan data sekunder. Dan menurut Sudiono tahun 2016, data sekunder itu merupakan pengumpul data yang tidak diberikan data secara langsung oleh sumber data, seperti memperoleh data melalui dokumen atau orang lain. Lalu selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang batasan penelitian dari ide riset kelompok kami. Nah, untuk batasan penelitiannya sendiri ini yang pertama adalah sampel. Nah, untuk sampelnya itu dijadikan sebagai objek penelitian adalah bank konvensional yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu untuk variabelnya ini, variabel independen yang akan diteliti nantinya meliputi capital adequacy ratio, lalu non-performing financing, net interest margin, dan jumlah nasabah dengan variabel independennya yaitu likuiditas. Lalu yang ketiga ini adalah periode. Jadi periode waktu yang dijadikan sebagai acuan penelitian ini adalah mulai tahun 2016 hingga tahun 2020. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai identifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran. Pada ide riset kami memilih variabel dependen yaitu likuiditas. Lalu variabel independennya terdapat 4 variabel independen, yaitu yang pertama capital adequacy ratio, kedua non-performing financing, ketiga net interest margin, dan keempat jumlah nasabah. Pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi operasional dari likuiditas. Jadi likuiditas perbankan ini merupakan suatu kemampuan suatu lembaga, dalam hal ini adalah lembaga perbankan, khususnya bank konvensional, dalam memenuhi segala kewajiban-kewajiban yang segera jatuh tempo dan mampu memenuhi permintaan kredit para nasabah bank tanpa adanya penundaan. Pengukuran dari variabel ini yaitu total modal dibagi total aset. Lalu yang selanjutnya yaitu X1. X1 ini ada capital adequacy ratio atau kita bisa singkat CAR. CAR ini merupakan rasio yang biasa digunakan untuk mengukur operasional perusahaan, mengukur kemampuan bank dalam mengumpulkan dana. Rasio ini dapat diukur dengan menggunakan jumlah modal bank dibagi dengan jumlah aset tertimbang menurut resiko yang dimiliki bank. Lalu X2-nya ada non-performing financing atau NPF. NPF ini merupakan rasio yang biasa digunakan untuk mengukur pembiayaan bermasalah oleh nasabah yang dapat ditanggung bank. Rasio ini biasanya disajikan dalam bentuk persentase, namun pada penelitian ini rasio ini dijadikan desimal agar setara dengan rasio lainnya. Rasio ini dapat diukur dengan cara menjumlah pembiayaan bermasalah dibagi dengan total pembiayaan yang diberikan bank kepada kreditor. Selanjutnya X3 berupa net interest margin atau kita singkat jadi NIM. NIM ini merupakan rasio yang biasa digunakan untuk menilai kesehatan perbankan dari sisi earning. Rasio ini dapat dihitung dengan cara pendapatan bersih dibagi dengan rata-rata aktiva produktif bank. Selanjutnya X4. X4 ini kami menggunakan jumlah nasabah, di mana jumlah nasabah ini merupakan variabel dan keuangan. Nah, jumlah nasabah ini dapat dilihat dan diukur dari pertumbuhan jumlah nasabah
yaitu dari peningkatan jumlah nasabah periode sekarang dibandingkan dengan jumlah nasabah periode sebelumnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hal yang ada di slide. Yang pertama, populasi. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 hingga 2020. Lalu sampel yang kami gunakan yaitu keseluruhan dari populasi, sehingga kami tidak menggunakan teknik pengambilan sampel karena kami menggunakan sampel dari keseluruhan populasi. Kemudian jenis data yang kami gunakan yaitu data sekunder berupa laporan keuangan triwulan bank konvensional di Indonesia yang dipublikasikan pada rentang tahun 2016 hingga 2020. Teknik pengambilan data berupa studi pustaka dari website IDX, website bank terkait, website OJK, dan website Bank Indonesia. Teknik analisis yang kami gunakan ini berupa metode analisis regresi berganda untuk menguji masing-masing pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Nah, sebelum dilakukan analisis regresi berganda, kami melakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolenialitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi untuk membuktikan bahwa data terbebas dari asumsi klasik. Dalam menguji setiap hipotesis digunakan uji T. Uji T digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terhadap variabel dependen secara parsial. Selain itu digunakan uji F untuk menguji pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen, dan uji terhadap koefisien determinasi R-square yang mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen, atau dengan kata lain untuk menguji goodness fit dari model regresi. Ya, baik, itu saja presentasi dari kami. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan.